Tidak pintarnya lagi, ketika si Bahar udah kelabakan menghadapi Kiai Imaduddin Utsman, statement dia, hujah dia udah nggak bisa ngebantah tesis ilmiah daripada Kiai Imaduddin Utsman, maka si Bahar mencoba jurus terakhirnya. Mungkin udah seminggu lebih yang lalu di konten dia memberikan tantangan kepada Kiai Imaduddin Utsman, berani tidak Haji Imad mengatakan bahwasanya Habib Lutfi nasabnya tidak tersambung, Habib Syekh nasabnya tidak tersambung, kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah metode adu domba. Kenapa? Perhatikan. Yang dipilih oleh si Bahar itu adalah kiai-kiai Habib-Habib dari NU. Padahal tanpa dirincikan seperti itu pun, kalau lewat jalur ilmiah itu mencatut siapapun yang masih dalam klan Ba'alawi. Secara ilmiah, pernyataan Kiai Imaduddin itu Bahar bukan untuk dirimu, bukan untuk si Rizik, bukan untuk si Hanif, bukan untuk kelompokmu saja, tapi semua klan Ba'alawi, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik yang lingkup nasional maupun lingkup internasional. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bahar itu sebenarnya licik. Otaknya itu licik. Kalau dia terpojok, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu kebanyakan provokasi, provokator itu. Saya buktikan, ya. Begini, saya kasih contoh mulai dari awal ketika saya dan Bang TIJ ngebahas dia. Awalnya dia masih diam. Kelamaan nggak tahan, ya, nggak tahan, akhirnya nyebut nama TIJ juga, dan nggak lama habis itu nyebut nama Lubis juga. Makanya saya simpulkan, dari sekian banyak doboler yang udah pernah kita kontenin, paling lemah itu si Bahar. Paling lemah itu. Gini, pertama ke Bang TIJ. Oh, TIJ yang di penjara sama Habib Alwi yang nangis-nangis itu, kata si Bahar. Di situ letak kelicikannya. Tapi nggak pintar, nggak. Setengah pintar pun nggak. Di mana liciknya? Dia mengatakan TIJ itu yang digundulin dan nangis-nangis di penjara. Seolah-olah ketika orang masuk ke sel, ke penjara, kemudian rambutnya dipotong, itu merupakan sebuah aib, sebuah kehinaan. Padahal itu prosedur, dan si Bahar lebih dulu mengalami itu. Oh, si Bahar yang digundulin di Nusa Kambangan itu. Bung Lubis mengatakan, fakta yang terjadi adalah ada referensinya, berdasarkan penelitian ilmiah, dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah, serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Jadi mulut dia itu provokatif, dan di situ ada unsur fitnah. Katanya nangis. Coba minta ke si Bahar buktinya, mana yang nangis? Mana yang nangis? Alwi aja yang bikin LP mengatakan tidak ada nangis, yang bilang nangis itu fitnah. Ya. Fitnah. Berarti mulut si Bahar itu fitnah. Padahal di situ netizen nanya tanggapannya, dan gak akan nyambung ke si Bahar. Harusnya yang dibahas itu adalah pertanyaan. Misal, Har, gimana tanggapannya tentang TIJ begini. Jawab, udah, nggak usah kemana-mana. Dia nggak akan bisa jawab itu. Bahar nggak bisa jawab. Disitulah ketidakpintarannya. Saya tidak katakan dungu, ya.
ataupun bodoh, enggak, cuman tidak pintar, setengah pintar pun enggak. Gitu. Kemudian jawabannya itu udahlah ngeles, ada unsur fitnah, tujuannya apa? Untuk memprovokasi orang, netizen, supaya misi dia berhasil. Ya. Apa misinya? Membuat pembunuhan karakter kepada Bang TIJ. Begitu. Itu yang selama ini dilancarkan itu, memprovokasi orang, ya. Memprovokasi umat, memprovokasi rakyat supaya orang-orang menyerang nama yang dia sebutkan. Nah, itu. Di kesempatan lain, ada juga yang bertanya kepada dia tentang Bung Lubis. Ya. Tentang Bung Lubis. Padahal di konten saya jelas apa yang saya bahas. Masalah penggelapan dana yang dilakukan oleh adik dia si Zen, yang dilakukan oleh murid dia si Syekhrel. Jawaban dia apa? Oh, Lubis yang ngaku-ngaku santri ana, Lubis yang ngaku-ngaku pernah ngajar di sini. Padahal sekalipun, coba kalian cari semua konten saya, apakah pernah keluar dari mulut saya pengakuan bahwa saya pernah mengaku sebagai muridnya si Bahar? Tidak pernah. Yang kedua, kalian cari semua jejak digital saya, apakah mulut saya pernah mengatakan bahwasanya saya pernah mengajar di Pondok Syibahar? Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan dulu ya, dulu waktu saya masih pro ke Syibahar, rambut masih saya pirangin dan seterusnya, ada orang bertanya kepada saya di YouTube, apakah saya muridnya Bahar? Oh enggak, saya bilang. Enggak. Saya tidak pernah belajar secara khusus kepada beliau. Saya jawab seperti itu. Saya tidak pernah mondok di tempat beliau. Kalau sekedar pengagum, iya. Tapi kalau murid, tidak. Itu dulu. Padahal itu dulu. Dulu. Ya. Apa ini? Lubis cebol. Jangan gitu, Bang. Nanti Imam Besar tersinggung. Jangan gitulah, tenang. Ya. Jadi coba kalian cari, ada tidak pernyataan saya yang saya katakan bahwasanya saya pernah mengaku sebagai murid Syibahar, bahwasanya saya pernah ngajar di Pondok Syibahar? Gak pernah. Cuman diarahkan ke situ, ya. Diarahkan ke situ. Supaya apa? Supaya netizen nanti menyerang Bung Lubis, alah ngaku-ngaku murid Habib Bahar tapi nggak diakui, alah ngaku-ngaku pernah ngajar di situ padahal nggak pernah. Saya nggak pernah ngomong seperti itu padahal. Tidak pernah sama sekali. Itu fakta kedua, liciknya si Bahar. Tapi tidak pintar. Nggak pintar. Atas dasar apa dia ngomong seperti itu sedangkan saya tidak pernah menyatakan kalau saya murid Syibahar, kalau saya pernah ngajar di situ. Justru yang saya katakan adalah saya pernah menjadi wali santri 1,5 tahun di pondoknya Syibahar. Misalkan, kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin Utsman, seorang akademisi dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji, kampus bukan kebodohan yang memuji. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh. Nggak hanya saja dalam hal ini, Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak, sangat tidak. Ujar Bung Lubis. Apa itu nggak dibahas? Nggak berani dia, karena itu fakta. Licik. Jadi ujung-ujung dari ucapannya si Bahar itu adalah fitnah yang tujuannya adalah untuk memprovokasi. Topik mau ke Aceh Bung, minta pengukuhan dari TIJ Express. Oh iya, Pik gimana? Apa kabar Pik? Masih betah di Indonesia yang punya banyak hutang? Kenapa nggak angkat kaki dari sini? Apa perlu saya galang donasi? Supaya kau bisa keluar dari Indonesia? Hah? Nggak usah lah, galang donasi nggak perlu. Hanyutkan aja dirimu. Kalau mau ke Aceh, kalau mau gratis Pik, bawa kain sarung, hanyutin dari laut itu nanti sampai di Aceh ditampung itu. Ajak si Aldo sekalian itu, Aldo, biar kalian dapat kopi asa golok itu nanti di sana.
ya. Itu fakta kedua ya. Contoh kelicikan Syubahar yang lain, ketika dia mengatakan Prabowo pengkhianat, dia nggak punya bukti. Tujuannya apa? Untuk membunuh karakter. Untuk membunuh karakter. Cuman orang-orang selama ini asal percaya aja, asal manut aja. Kenapa? Yang ngomong Habib loh, yang ngomong Habib loh, di dalam tubuhnya ada darah. Kalian mayat hidup berarti nggak punya darah? Mikirlah pakai otak, ya. Mikir. Topik ngapain mau ke Aceh? Mau nyari jangkrik? Kemudian tidak pintarnya lagi, ketika dia, ya, ketika Syibahar udah kelabakan menghadapi Kiai Imaduddin Utsman, statement dia, hujah dia udah nggak bisa ngebantah tesis ilmiah daripada Kiai Imaduddin Utsman, maka Syibahar mencoba jurus terakhirnya. Mungkin udah seminggu lebih yang lalu di konten dia memberikan tantangan kepada Kiai Imaduddin Utsman, berani tidak Haji Imad mengatakan bahwasanya Habib Lutfi nasabnya tidak tersambung, Habib Syekh nasabnya tidak tersambung, kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah metode adu domba. Kenapa? Perhatikan. Yang dipilih oleh Syibahar itu adalah kiai-kiai Habib-Habib dari NU. Padahal tanpa dirincikan seperti itu pun, kalau lewat jalur ilmiah ya, kalau lewat jalur ilmiah itu mencatut siapapun yang masih dalam klan Ba'alawi. Secara ilmiah, pernyataan Kiai Imaduddin itu Bahar bukan untuk dirimu, bukan untuk si Rizik, bukan untuk si Hanif, bukan untuk kelompokmu saja, tapi semua klan Ba'alawi, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik yang lingkup nasional maupun lingkup internasional. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.